Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. David Ronald Tairas, dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Negara-Negara Eropa pada program studi kajian wilayah Eropa, Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia dengan NUPTK 175076266313172. Pengajaran yang berkualitas adalah fondasi utama dalam membentuk lulusan yang unggul. Di dalam video ini akan disajikan kontribusi bidang pengajaran Cerdas 2025 melalui mata kuliah Ekonomi Negara-Negara Eropa. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib 3 SKS dan fokus pada pemahaman kebijakan dan sistem ekonomi negara-negara di kawasan Eropa, Uni Eropa, Commonwealth of Independent States, dan juga negara-negara non-EU. Di dalam capaian pembelajaran atau kita sebut sebagai CPL, capaian pembelajaran lulusan, CPL 1 membahas nanti terkait dengan evaluasi isu ekonomi Eropa. Kemudian CPL 2 rekonstruksi pengalaman empiris terkait dengan ekonomi Eropa. Kemudian terkait dengan rekomendasi kebijakan ekonomi Eropa, kritik multidisipliner Uni Eropa, dan juga riset berbasis data dan konseptual. Kemudian masuk di dalam CPMK dan sub CPMK. Di dalam sub CPMK 1 akan membahas terkait dengan eksplorasi ekonomi Eropa. Kemudian sub CPMK 2 membahas terkait dengan proyeksi dinamika ekonomi Eropa. Kemudian di dalam sub CPMK 3 rumusan kerangka penelitian ekonomi Eropa, dan masuk di dalam sub CPMK 4 terkait dengan pemetaan kebijakan Uni Eropa. Dan juga sub CPMK kelima akan membahas terkait dengan rekomendasi strategis untuk Indonesia terkait dengan ekonomi Eropa. Kemudian metode dan media pembelajaran yang digunakan adalah pembelajarannya melalui UMAS UI dan diskusi perkuliahan sinkronus dan juga asinkronus. Ada tugas jurnal, telah pustaka, dan nanti ada presentasi dan juga refleksi dari mahasiswa. Kemudian untuk evaluasi belajar, di sini mencakup terkait dengan partisipasi kelas, kemudian ada tugas individu kelompok, dan juga untuk penilaian ada UTS. UTS itu berupa publikasi ilmiah, dan juga untuk UAS adalah webinar dan voice brief. Dan selanjutnya kita akan melihat bersama-sama terkait dengan pengajaran di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rekan-rekan sudah datang di kelas saya, mata kuliah Ekonomi Negara-Negara Eropa. Seperti yang saya sudah berikan buat rekan-rekan, jadi materi sudah saya berikan, dan pada saat ini kita akan berbicara terkait dengan dampak inflasi akibat perang Rusia dan juga Ukraina. Jadi inflasi ini sangat rekan-rekan ya, sangat bisa dikatakan ini akan merugikan bagi negara itu sendiri. Apa sih inflasi? Jadi kalau kita berbicara terkait dengan inflasi adalah kenaikan harga dan juga barang dan jasa per tahunnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, dampak inflasi dari Rusia dan Ukraina ini berdampak juga rekan-rekan. Jadi di tahun 2022, rekan-rekan bisa lihat di sini, Jerman itu yang kita tahu bahwa dia memiliki manufaktur yang sangat luar biasa tinggi, produksinya, kemudian GDP-nya paling tinggi Jerman. Tetapi kalau rekan-rekan perhatikan di sini, Jerman ini mengalami inflasi sekitar 11,6%. Kemudian diikuti oleh Austria, dan kita perhatikan di sini Prancis malah terendah 7,1% rekan-rekan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan buat kita adalah bagaimana menekan inflasi, ya kan? Inflasi terjadi seperti tadi saya katakan bahwa ada kenaikan harga barang dan juga jasa. Dan akibat perang dari Rusia dan Ukraina,
itu akibatnya negara-negara menjadi terdampak yang namanya inflasi. Jadi menurut rekan-rekan, inflasi itu baik atau tidak? Ya, artinya tidak ya. Ya, dari penjelasan saya yang barusan kita lihat inflasi ya, inflasi yang sangat berdampak buruk. Dari rekan-rekan ada pertanyaan tidak terkait dengan inflasi? Apa sih inflasi itu atau seperti apa? Saya Pak, Ya, silakan Pak Kasih. kalau yang terjadi di perang Ukraina melawan Rusia ini, apakah nantinya berdampak dari Indonesia? Terus lalu apa yang harus dilakukan sama Indonesia agar tidak secara langsung terdampak ada inflasi? Itu kira-kira apa yang harus dilakukan? Baik, ini pertanyaan bagus sekali ya rekan-rekan ya. Jadi bagaimana dampaknya perang Rusia dan Ukraina dan apa yang harus dilakukan atau kebijakan apa yang harus dilakukan oleh Indonesia? Jadi kalau rekan-rekan perhatikan di sini ada dua langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah kebijakan terkait dengan moneter. Kemudian yang kedua terkait dengan fiskal. Benar sekali Bu Ida. Iya. Nah, kalau sekarang kalau rekan-rekan tahu kan, ada moneter, ada fiskal. Kalau fiskal itu untuk mengatur apa rekan-rekan? Fiskal itu untuk mengatur terkait dengan kebijakan pajak rekan-rekan, jadinya undang-undang. Kemudian moneter itu adalah mengatur untuk uang yang mengalir di peredaran jadinya. Jadi kalau uangnya beredarnya terlalu banyak, bagus nggak? Nggak bagus. Jadi kalau uangnya harus apa? Jadi uangnya harus diatur. Jadi kalau terlalu banyak, artinya inflasinya akan tinggi, jadinya ya, rekan-rekan. Jadi seperti itu. Jadi kebijakan yang harus dilakukan adalah kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Dan ini nantinya akan mempengaruhi terkait dengan inflasi yang terjadi di suatu negara.